Siapa yang bisa gue jadiin tempat untuk menyalahkan apa yang selama ini sebenarnya jadi tugas gue nih? Siapa? Akhirnya siapa yang dipilih? Doktif. Kalau memang ya BPOM itu benar sudah berada di jalur yang lurus gitu, harusnya dia jadi garda terdepan dong. Ya, produk A, B, C nih. Ya, bukan hanya dicabut doang izin edarnya, tapi lakukan apa? Punishment berupa apa? Denda. Kemudian kalau ada timbul jatuhnya korban, ya, korban ini harus dapat kompensasi. Dari mana? Dari produk yang sudah dipakai dia. Contoh itu yang negara-negara luar, ya. Itu mereka korban ini dapat kompensasi, guys. Dari produsen. Kemudian yang bertanggung jawab di dalam produk ini, yang mengedarkan, yang kemudian yang menjual ya, ini juga harusnya dapat apa? Hukuman berupa apa? Pidana. Ini kan enggak. Harus diam melihat seperti itu. Gemes kan? Saya gemes dari tahun berapa? 2025 saya gemes, guys. Ya, saya gemes tuh dari tahun 2025. Silakan kalian berkomentar dulu ya, nanti akan saya bacakan. Karena apa nih? Ini saya nanggung gitu ya, mau ngomongin ini nanggung ini. Gemes saya dari tahun 2025. Pada akhirnya apa? Semesta yang memunculkan itu semua gitu. Akhirnya apa? Nggak bisa berkelit itu. Udah dikasih tahu gambarannya seperti itu juga masih berusaha untuk apa? Berkelit. Menyalahkan orang, menyalahkan Doktif, menyalahkan siapa lagi nanti? Menyalahkan orang-orang yang bersuara untuk mengkritik mereka gitu seperti ini. Iya, itu. Ada jeda nggak saya ngomong? Ada jeda nggak itu? Nggak ada kan? Ya itulah apa yang saya ungkapkan dari mana? Dari dalam hati saya, dari nurani saya yang saya katakan. Terima kasih. Nanti. Ya mungkin ini adalah juga perwakilan kalian yang tidak bisa bersuara gitu. Saya wakilkan untuk bersuara seperti ini, guys. Ya, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk bersuara seperti ini. Ya. Tapi percayalah ya bahwa semesta itu bersama orang-orang yang benar. Pada akhirnya mereka-mereka yang tidak benar di sana, mereka akan apa? Tergerus oleh semesta. Akibat apa? Ulah mereka sendiri, guys. Saya lanjut lagi baca. Irmawati Zainal. Intinya mereka mau kita di penjara karena hanya kita yang berani bersuara. Iya, seperti yang saya bilang dari tahun 2025 ya, role model itu ada dua, Nikita Mirzani dan Doktif. Dua orang ini harus mendekam di dalam penjara. Untuk apa? Untuk bisa memberikan pesan kepada kalian agar supaya kalian ini bisa diam dan tidak menyolek-nyolek mereka yang di sana yang bermain di mana? Di ranah mafia-mafia itu, guys. Nikita Mirzani berhasil mereka penjarakan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk nanti terbebas. Masih ada peninjauan kembali. Semua orang sudah mulai speak up. Bahkan kemarin saya dapat info lawyer Nikita Mirzani kemana? Sekretariat negara. Ya, semakin apa? Ketar-ketir ketakutan. Ya seharusnya ya apa yang dilakukan oleh BPOM ini menjadi apa? Suatu pelajaran harusnya dari kasus ini. Bukan malah menyalahkan orang lain karena ketidakmampuan mereka untuk apa? Untuk memperbaiki permasalahan ini gitu. Ini kan seakan-akan seperti menggambarkan mereka ini tidak bisa untuk apa? Memperbaiki situasi dan kondisi yang sudah terjadi. Ya, ini sudah saking melebarnya, saking meluasnya kemana-mana sudah. Mereka bingung mulai dari mana ini memperbaikinya. Saran dari saya, mulai dari Doktif nanti kalian perbaiki, bukan malah apa menyalahkan Doktif. Kalian datang menjadi saksi di Doktif nanti, menjadi saksi ahli. Di situ apa? Kalian harus bersuara secara lantang bahwasanya memang apabila produk itu bermasalah, kalian bilang itu bermasalah. Dari situ awal untuk memperbaiki semuanya. Kinerja kalian akan dilihat nanti di persidangan DRL antara DRL dengan Doktif.
Kalau ada alasan lagi, ya, saran dari saya untuk lembaga yang berwenang ya di atasnya mereka, lakukan audit massal di situ. Ya, ladang basah nih, ya ladang basah. Bukan saya menaruh curiga gitu ya, bukan. Tapi harus ada audit ini. Kalau misalkan nggak mau dikritik seperti ini, jangan jadi pejabat publik, Pak. Terima kasih nanti. Ya, nanti ini akan saya naikkan di postingan saya ya. Kenapa ya beberapa hari ini saya selalu menaikkan tentang BPOM? Biar apa? Biar mereka ini terbangun dari tidurnya gitu. Ini sudah dibangunkan sama DPR aja kayak seolah-olah masih tidur gitu, guys. Ya. No, ingat karma, hai kalian yang zolim. Iya, Irma, Master semisal di PKNM kalah gimana? Kan isu yang beredar udah dikondisikan. Coba aja kalau masih mau bermain di situ. Ya, coba aja. Ya, Wina. Wina, Irma. Wina ijazah dokter, ketua BPOM dicabut sama Mediknas karena fraud. Ini kabar dari mana, Wina? Sudah valid belum? Nanti akan saya cek dulu ya untuk permasalahan ijazah gitu. Ini ada info terbaru nih ya, tapi saya harus cek dulu ya valid nggak nih beritanya. Mas Wedding, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Hatmawati, betul. DRG undur kena, maju pun kena. Sekarang sudah ketar-ketir user. Iya betul itu. Ya. Ini mah yang kasus produk daerah yang mirip produk RG, gimana kelanjutannya, Master? Ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Negeri di Banten. Ya. Ini masih ada pertanyaan juga, kenapa sih dipindahin ke Banten? Karena lokus dari perkaranya itu ada di Banten, domisili Doktif itu ada di Banten, guys. Makanya kenapa dilimpahkan ke Banten kasus DRL melawan Doktif. Evisri, BPOM masih bobo nyenyak karena bantal coklatnya. Apa nih? Bantal coklatnya tebel. Pokoknya itu basah deh, ladang basah, guys. Ya, ladang basah tuh. Terus kan alasannya, wah ada pengancaman dan lain sebagainya. Ya itu wajar. Kenapa? Karena kalian garda terdepan. Ya, kalau kalian masih takut, ya takut misalkan pindah dunia gitu, jangan jadi pejabat yang untuk ngurusin BPOM. Ya, kalau kalian belum siap untuk apa pindah dunia, ya pindah alam, pindah dunia, pindah alam, kalian masih cinta dunia dan takut mati, jangan kalian masuk ke BPOM. Itu saran saya. Kalau kalian masih cinta dunia dan takut mati, jangan kalian masuk ke BPOM. Kalau kalian masuk ke BPOM, berarti apa? Kalian sudah menyerahkan semuanya kepada siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Itu pasti akan ada ancaman. Karena apa? Kalian akan bermain bersama siapa? Mafia, guys. Kalau kalian masih cinta dunia dan takut mati, nggak usah masuk ke BPOM. Itu saran dari saya. Sama kayak jadi dukun gitu. Kalau kalian masih takut mati dan cinta dunia, nggak usah jadi dukun. Kenapa? Taruhannya nyawa kalau yang benar mah. Ya. Makanya saya sering bilang sama murid-murid saya yang mau belajar sama saya tentang dunia supranatural. Kalau kalian masih takut untuk apa? Untuk mati dan masih cinta sama dunia, mending nggak usah kalian jadi. Nggak usah kalian belajar. Ya, karena apa? Ketika kalian membackup seorang klien, taruhannya apa? Nyawa kalian, guys. Ini yang saya selalu gaungkan sama siapa? Murid saya. Ya. Sama kayak BPOM. Kalau kalian masih cinta dunia dan takut mati, lebih baik nggak usah masuk ke BPOM. Karena apa? Kalian pasti akan bersinggungan dengan para mafia, baik itu obat-obatan, ada yang makanan, terus ada apa lagi itu di situ banyak. Makanya saya bilang ini ladang basah sekali ini. Sama apa? Sama kayak Kementerian Agama tuh. Yang kemarin mantan Menteri Agamanya diciduk tuh. Basah.
Biasanya kalau ladang-ladang basah begitu akan bersinggungan sama siapa? Mafia, guys. Kalau masih cinta dunia, takut mati, nggak usah masuk situ. Ya, kecuali emang orang-orang yang udah siap pindah dunia, baru masuk situ nggak apa-apa. Ya, saya lanjut lagi. Udah lama itu zaman Menteri Nadiem Makarim. Saya baru tahu itu. Nanti saya cek dulu ya kevalitannya. Kalau misalkan valid, baru nanti saya akan bahas. Ya, karena yang kita bahas di sini nih lebih fokus kepada siapa? Kritik untuk BPOM yang selama ini tertidur cantik gitu. Yang sweet. Ngepost ada berita influencer Malaysia dilaporin. Kira-kira siapa, Master? Si A kah? Ya itu dia. Ya itu dia. Yanti. Kan sekarang lagi heboh tuh yang kemarin dijodoh-jodohin sama siapa, Fuji. Ya. Silakan yang mau berkomentar. Buat kalian yang belum follow-follow, silakan di follow-follow. Jangan lupa kalian share-share. Terima kasih yang sudah tapping-tapping love-nya. Buat kalian yang ingin ambil sesi private konsultasi tapi itu bermahar, silakan bisa inbox saya. Kalian bisa bercerita tentang permasalahan kalian sampai waktu habis, guys. Dan privasi kalian itu terjaga ya. Lanjut lagi. Evisri, Master, kemarin saya habis berobat sakit non medis sampai melibatkan 9 kiai ustadz karena taruhannya nyawa. Iya itu. Evisri. Jadi kalau untuk permasalahan kayak begini, apalagi black magic ya, black magic itu ada, guys. Saya bilang nggak ada. Kalau misalkan black magic itu nggak ada, nggak akan pernah ada ya undang-undang perihal tentang santet. Itu sekarang sudah diimplementasikan, sudah dijalankan mulai dari 2 Januari 2026. Ya, aturan itu sudah dibuat dan sudah disahkan di tahun 2023, tapi implementasinya ini baru berjalan di 2 Januari 2026. Ya, berarti apa? Pemerintah ini mengakui adanya keilmuan black magic seperti itu. Ya, secara tidak langsung. Dan itu mematahkan ya definisi orang-orang yang hanya bermain dengan logik. Ya, bahwa itu tidak pernah ada di dunia ini, bahwa itu cuma manipulasi. Ya, bahwa itu adalah peran manipulasi dari otak. Tidaklah mungkin. Ya. Ada beberapa ayat yang turun pada waktu itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, pada waktu itu kan Nabi Muhammad SAW itu kan terkena sihir. Kemudian ada beberapa ayat yang turun untuk apa? Untuk mengantisipasi sihir tersebut. Udah sejak zaman para nabi itu. Ya, ahli sihir, kemudian ada ahli nujum dan lain sebagainya. Ya, gitu. Gitu ya. Smile, Ami kira-kira keluar kapan, Master? Bisa keluar nanti, tunggu aja peninjauan kembalinya ya, Aneka Pemagaran. Ini kita kalau keluar kira-kira kapan, itu tadi saya sudah jawab. Yanti, astaga, teganya dia kan viral, jadi mau ikut viral juga mereka. Ya iya. Kan mereka mencari kasus-kasus yang viral. Ya, seperti itu. Saya lanjut lagi bacakan ya. Silakan kalian bisa tulis di kolom komentar. Koko ST, bener banget. Hamidah Zainuddin, RG mulai ketar-ketir nih. Iya, udah mulai ketakutan, ketar-ketir itu. Meskipun ya konten-kontennya terlihat bahagia gitu ya, senyum, cengang-cengis, tapi tidak bisa apa ya, tidak bisa untuk menutupi kerisauan hatinya. Ya, apalagi mulai banyak yang bersuara setelah apa Komisi 9 ini bersuara terhadap siapa? BPOM, makin ketar-ketir itu. Ya. Dan harusnya DPR ini sudah tahu ya, orang-orang yang bermasalah malah dirangkul, malah apa? Foto cekrek-cekrek gitu. Saya sudah katakan juga kepada klien saya yang ada di DPR itu ya. Ada klien saya. Tinggal tunggu aja itu. Dipantau itu, dipantau. Ya. Mehwis Uwais, kayaknya pemerintah sudah tahu tapi memang tutup telinga, Master. Iya, tapi nggak bisa ya untuk menutup apa? Menutup keseluruhan kasus ini. Sekarang sudah terang benderang gitu.
Gitu ya guys ya. Ani, Master masih mungkin nggak Aminike keluar lebih cepat? Nanti kita tunggu aja ya. Masih ada kesempatan di 2026 ini saya lihat. Silakan kalian mau berkomentar, silakan bisa tulis di kolom komentar. Esterly, salam dari Malaysia, salam juga dari planet Bekasi ya. RG sama FS bisa masuk nggak Master? Bisa. Ani, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nur Hatmawati jadi setan. Iya, pasin semua pejabat Indonesia rusak, nggak semua ya, masih ada pejabat yang baik gitu. Tidak semua. Nur Hatmawati BPOM baper ya, bukan baper, dia ingin mencuci tangan gitu ya, dengan menyalahkan orang lain. Padahal sebenarnya kesalahan itu ada di pihak mereka gitu. Yang apa? Yang membiarkan permasalahan ini berlarut-larut. Sebenarnya apabila mereka mau untuk bersedia menjadi saksi di sidang Nikita Mirzani dan mereka tidak mengundang orang yang bermasalah itu ke dalam acaranya, permasalahan ini tidak akan melebar dan meluas kemana-mana gitu. Kemudian ada punishment yang benar gitu. Sekarang suara-suara seperti ini sudah tidak lagi bisa dibendung. Semakin mereka bersuara, ya, semakin mereka bersuara, maka semakin banyak lagi orang-orang yang akan bersuara. Untuk apa? Melawan mereka gitu. Sekarang kan ada ya, ada tadi saya lihat di channel YouTube Warga Konoha. Ya. Di situ ada tingkat kepuasan dari BPOM ya, ada suatu polling di situ. Entah itu ngambilnya dari mana Warga Konoha itu. Ini saya mengutip ya. Kalian bisa lihat lah di channel YouTube Warga Konoha. Nah, di situ ada tingkat kepuasan dari media sosial atau itu adalah 3 terbaik BPOM. Terbaik dari mana? Itu dia siapa itu yang jadi pollingnya? Ngikutin nggak kasus ini? Dari tahun 2025 ngikutin nggak? Apa jangan-jangan ya memang orang-orang dia juga itu pollingnya? Dia yang bikin, dia yang jawab, dia yang nge-share. Jadi 3 terbaik gitu. Tingkat kepuasan publik terhadap apa ya itu. Kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi kalau saya salah. Ada di channel YouTube-nya Warga Konoha tuh, belum lama di-upload itu. Kalian lihat aja situ. Dan di situ banyak banget yang protes guys. Ya banyak banget yang protes itu di situ. Nah, kalau misalkan banyak yang protes seperti itu, berarti kan apa? Ya, berarti kan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat gitu. Isu-isu ini kan sudah berkembang di masyarakat dari tahun 2025, bukan baru-baru ini 2026. 2026 ini malah jadi apa? Jadi bola salju yang sudah kebentur gitu sama tembok. Ya, makin panas ini saya ngomong BPOM nih. Udah berapa hari saya ngangkat terus ini. Ya, biar apa? Biar didengar sama mereka ini. Ya, sama pemerintah, sama yang bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap kinerja mereka ini. Saya berharap semakin banyak orang-orang yang bersuara seperti ini gitu. Agar supaya apa? Agar supaya mereka terbangun dari tidurnya. Apabila mereka tidak mau dikritik seperti ini, jangan jadi pejabat publik, mundur lebih baik gitu. Alasan pengancaman dan lain sebagainya itu adalah risiko, tidak harus apa? Diungkapkan di mana? Di ruang publik. Risiko, karena apa? Mereka akan bersinggungan dengan para mafia. Iya. Kalau misalkan mereka masih cinta dunia, takut mati, mending gak usah masuk mana BPOM. Daripada apa? Daripada semua permasalahan menjadi hancur, ambiar berantakan guys. Iya. Seharusnya orang-orang ataupun ketua BPOM itu adalah orang-orang yang idealis, tegas, dan tidak takut untuk apa pindah alam ya. Kemudian dia tidak cinta dengan dunia. Harusnya dicari orang yang seperti itu. Kemudian dia tegak lurus dengan apa yang dia suarakan sedari awal. Terima kasih Yanti. Ya, tegak lurus dengan apa yang dia suarakan sedari awal untuk apa? Menegakkan aturan yang sudah mereka buat sendiri. Silakan kalian yang belum follow silakan di follow ya. Akan semakin panas nih, semakin tajam ini narasi saya maupun ramalan saya ke depan guys. Akan semakin kepanasan mereka ini. Ada yang bilang saya sesat, nggak apa-apa. Mereka bilang saya sesat, nggak masalah saya mah. Saya dibilang sesat juga nggak apa-apa gitu.
Saya malah lebih bangga apa dibilang sesat daripada apa dibilang alim. Kenapa ya? Ada beberapa orang yang dianggap alim malah apa menjadi kalian bisa lihat sendiri yang sekarang kabur tuh ya ke Mesir. Orang anggapnya alim alim kayak gimana itu. Lebih baik apa dianggap sesat. Karena apa? Itu bisa menjadi apa? Introspeksi untuk diri kita ya. Itu biar supaya apa? Biar supaya kita jangan terbang ke awan. Ya masih ada yang mengkritik kita bahwa kita ini adalah orang sesat. Sehingga apa? Ketika kita ini sudah mulai naik gitu, ada yang nyentak ke bawah, guys. Biar nggak lupa sama jati diri kita. Ya, karena apa? Kita masih nginjak bumi, bukan kita ini udah terbang kayak malaikat. Ya, mereka-mereka yang dianggap suci itu kan berasa diri mereka suci, sehingga apa? Mereka bisa melakukan apapun itu, meskipun itu melanggar aturan dan melanggar agama. Tuh yang kasus sekarang tuh. Dia kabur kemana? Mesir. Ya, pakai sorban, pakai apa? Kopiah putih. Nggak taunya ya berapa korbannya itu sudah speak up. Bahkan sekarang para ustadz sudah mulai pada speak up permasalahan mereka itu. Ya, lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Lisa Dinda, Miss Gossip belum ditangkap. Nanti ya, belum diproses juga ini ya. Baru diproses. Belum naik sidik ini. Seperti itu ya. Yanti dari Nikita belum dipenjara aja. Dia bilang BPOM itu diperiksa aja, katanya kuat juga intuisinya Nikita. Ya harusnya seperti itu ya. Karena memang permasalahan ini kan mereka ini sebenarnya garda terdepan. Ya, garda terdepan itu pasti akan bersinggungan dengan apa? Para mafia. Apalagi di situ mereka ini sangat vital sekali. Vitalnya apa? Mereka ini berurusan dengan obat-obatan yang pertama. Kalian bayangkan misalkan dari satu pil misalkan harganya 2.000 ataupun 1.000 ataupun 500 rupiah. Kalau mereka memproduksi misalkan puluhan ribu dalam satu hari dikalikan dengan harganya itu berapa? Kemudian ternyata obat ini bermasalah. Ya. Harus apa? Harus disita semua. Berapa kerugian yang mereka bisa dapatkan itu? Makanya mereka akan dengan berbagai macam cara untuk apa? Untuk menggagalkan ini semua. Mungkin saja mereka bermain dengan uang, mungkin saja mereka bermain dengan ancaman, mungkin saja mereka bermain dengan apapun itu yang bisa menyelamatkan usaha mereka. Vital, guys. Garda terdepan. Tapi yang kita lihat sekarang, kok jadi mundur jadi garda terbelakang, paling belakang nih. Ada apa nih? Ya, ada apa ini? Cuma jadi sampel doang yang kemarin diambil itu. Beberapa kan kemarin ada yang disuarakan tuh puluhan ribu obat yang disita gitu ya. Terus apa yang jadi punishment untuk mereka-mereka ini apa? Tindakan hukumnya, kemudian ada nggak dendanya? Kemudian ada nggak kompensasi ya kepada produsen untuk para korbannya misalkan yang sudah mengkonsumsi dan lain sebagainya. Ini kan termasuk hak asasi manusia loh. Hak konsumen itu adalah hak asasi manusia juga. Yang harus apa? Dilindungi oleh siapa? Negara. Ya. Kemudian orang-orang yang makan MBG itu anak-anak kita gitu kan. Yang mau nggak mau harus memakan itu. Ya. Yang mana itu adalah sebenarnya hak asasi manusia juga. Ketika mereka memakan itu, tiba-tiba keracunan dari makanan itu. Kenapa? Karena fungsi pengawasannya nggak ada ternyata selama ini. Terus kalau untuk makanan itu siapa yang mau disalahkan? Nah, kalau yang mau disalahkan tentang makanan itu, yang disalahkan adalah apa? Dananya nggak ada. Ya. Ini kan tipe-tipe orang yang ngeles, guys. Kalau untuk skincare siapa yang disalahkan? Doktif. Kalau untuk
Makanan siapa yang disalahkan? Dananya nggak ada. Terus kalau untuk obat misalkan, obat-obatan atau apa, siapa nih mau disalahkan? Ini contoh orang-orang yang ngeles. Dia tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang didelegasikan atau apa yang memang sudah diamanahkan kepada mereka. Ini tipe orang-orang seperti itu. Dan apabila ini tetap dipertahankan, maka yang akan terjadi makin hancur berantakan nanti ke depan. Ya, karena dia tidak akan pernah mau untuk apa meminta maaf secara pribadi. Karena apa? Dia tidak sanggup untuk mengatasi permasalahan yang sudah semakin membesar. Tipe-tipe orang seperti ini adalah tipe-tipe orang yang tidak mempunyai apa jiwa kesatria. Ketika dia punya salah, dia tidak mau meminta maaf dan dia tidak mau mengakui, tapi malah akan mencari siapa yang bisa disalahkan. Untuk apa? Agar supaya dia tetap bersih di mata orang-orang dan masyarakat. Bener nggak apa kata saya? Iya, nggak usah percaya ya. Ini mah dari kacamata saya, dari intuisi mata batin yang saya punya gitu ya. Ini tidak ilmiah, tidak. Tapi ini logik. Masuk nggak kata-kata saya? Ini memang sudah saya tahan-tahan dari 2025 guys. Untuk apa? Nyemprot sana sini gitu. Nyemprot siapa? Ini BPOM saya semprot sekarang. Saya kritik. Setelah apa? Setelah sudah ada berita yang dan itu viral ya, tentang RDP kemarin dan itu viral ya. Maka saya kritik sekarang. Sekarang malah mau lepas tangan, cuci tangan dan itu bilang bukan kesalahan dari mereka gitu. Terutama pemimpinnya ya. Ini pemimpin apa model begini? Ya mohon maaf Bapak, kalau misalkan nggak mau dikritik seperti ini, mending mundur. Jangan jadi pejabat publik. Ya pejabat publik itu ya apabila memang tidak benar kerjanya, minta maaf sama siapa? Masyarakat yang sudah gaji Anda itu. Dari mana? Pajak masyarakat yang sudah gaji Anda itu. Kalau masih cinta dunia, takut mati, mending nggak usah, dah mundur dah sekarang. Ya mohon maaf nih. Ya, itu guys. Saya lanjut lagi nih baca ya. Saya naik lagi ke atas nih. Buat kalian yang ingin berkomentar, silakan. Buat kalian yang ingin ambil sesi private konsultasi, silakan kalian inbox saya, tapi itu bermahar guys. Ya, itu statement dari saya, itu juga ramalan dari saya untuk siapa? Itu ketua BPOM. Ya. Ini karena sudah 1 jam lebih, saya harus mengakhiri live saya malam ini. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di live Master Blackjet malam ini. Jangan lupa untuk besok hadir kembali di jam dan waktu yang sama. Terima kasih sekali lagi yang sudah follow-follow, yang belum follow silahkan di follow. Kemudian terima kasih yang sudah tapping love-nya. Terima kasih yang sudah menemani Master Blackjet sampai detik ini, tidak kemana-mana. Anda hebat guys. Jangan lupa terus bersuara untuk perihal permasalahan ini agar supaya apa? Agar supaya ada perbaikan dari mereka. Setidaknya mereka tidak menyalahkan orang lain lagi dan tidak bercuci tangan atas apa permasalahan yang mereka buat sendiri. Iya. Buat kalian yang mau ambil sesi private konsultasi, silakan kalian bisa inbox saya, itu ada 30 menit, 60 menit. Tapi itu bermahar, kalian bisa berkonsultasi permasalahan kalian. Buat kalian yang mau ambil media supranatural, kalian bisa inbox saya. Itu ada pengasihan, pemikat jiwa, dan lain sebagainya. Kalian bisa inbox saya, nanti akan saya kasih tahu maharnya guys. Ya terima kasih sekali lagi, selamat malam. Semoga berkah selalu, tambah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya yang baik. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan.